Halo, anak-anak. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, tapi seringkali disepelekan di laboratorium TKJ kita, yaitu keamanan dan keselamatan kerja, atau yang biasa kita sebut K3. Mengapa ini penting? Karena di lab ini, kita tidak hanya berurusan dengan software, tapi juga hardware yang terhubung langsung dengan listrik. Keselamatan kalian adalah prioritas utama. Jadi, mari kita mulai. Dasar dari semua ini adalah K3LH, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Prinsip ini bukan sekadar aturan, tapi fondasi agar kita bisa belajar dan bereksperimen dengan aman dan nyaman. Keselamatan berarti melindungi diri dari cedera. Kesehatan kerja memastikan kita tidak terpapar hal-hal yang bisa membahayakan tubuh dalam jangka panjang. Dan lingkungan hidup, artinya kita juga bertanggung jawab terhadap dampak aktivitas kita di lab ini. Sekarang, coba perhatikan sekitar kalian. Banyak sekali potensi bahaya di lab TKJ. Yang paling utama adalah bahaya listrik. Kabel yang terkelupas, sambungan yang longgar, atau bahkan tumpahan air di dekat perangkat elektronik bisa menyebabkan korsleting atau sengatan listrik yang fatal. Jangan pernah meremehkan tanda peringatan pada perangkat keras. Tanda itu ada untuk melindungi kita semua. Ingat, sentuh komponen internal komputer hanya saat listrik sudah benar-benar terputus. Untuk melindungi diri, kita wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD. Ini bukan untuk gaya-gayaan. Contohnya, gelang antistatis. Ini bukan sekadar aksesori, tapi alat vital untuk mencegah kerusakan komponen akibat listrik statis dari tubuh kita, sekaligus melindungi kita dari potensi sengatan listrik. Saat menangani komponen yang tajam atau bahan kimia pembersih, sarung tangan juga wajib digunakan. Menggunakan APD dengan benar adalah bukti bahwa kalian profesional dan peduli dengan keselamatan. Bagaimana dengan komponen komputer yang sudah rusak atau usang? Jangan dibuang sembarangan. Ini disebut limbah elektronik atau e-waste dan mengandung bahan berbahaya. Kita punya prosedur khusus untuk menanganinya. Komponen seperti baterai, motherboard, atau monitor harus dikumpulkan di tempat khusus untuk didaur ulang secara aman. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat? Misalnya, kalian melihat ada asap keluar dari salah satu sep, jangan panik. Segera matikan sumber listrik utama jika aman untuk melakukannya, dan beritahu guru pengawas. Jika api kecil muncul, kita gunakan APAR atau alat pemadam api ringan yang khusus untuk perangkat elektronik. Biasanya yang berjenis CO2, jangan pernah menggunakan air. Setelah itu, segera lakukan evakuasi melalui jalur yang sudah ditentukan. Latihan menghadapi darurat akan membuat kita lebih siap. Jadi, mari kita simpulkan, K3 di lab TKJ adalah tanggung jawab kita bersama. Selalu identifikasi potensi bahaya. Gunakan APD yang sesuai. Kelola limbah elektronik dengan benar. Dan ketahui prosedur darurat. Dengan menjaga keselamatan, kita bisa belajar dengan tenang dan menjadi teknisi yang andal dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak. Tetap aman dan semangat belajar. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi penting lainnya.